Kita bersama dengan tamu istimewa sekarang ini, yaitu Maestro Tari Minang ini. Kebetulan di rumah beliau yang merangkap sebagai padepokan di ladang Tarinan Jombang, Balaiwaru, Kuranji, Padang ini. Yeah. Jadi saat ini kita akan berdialog, berdiskusi lah dengan Uda ini, saya manggilnya Uda Eri Mepri. Beliau ini kelahiran 23 Juni kalau tidak salah, 1958. Okay. Jadi ini udah 66 tahun dah ya. 66 tahun. Udah tua sekali. Iya. Jadi beliau ini merupakan seorang maestro nih, tari Minang ini yang merintis karir itu bukan ujuk-ujuk aja tampil kemudian populer. Nah, beliau ini sudah melalui onak dan duri ini. Prosesnya sangat panjang. Mulai dari sekolahnya khusus ini untuk kesenian SMKI kalau salah, jabatan beliau ini. Kemudian beliau ini besarnya di Taman Budaya. Karena beliau ini dulu PNS juga nih. Taman Budaya ya. Tapi karena berkesenian ini intens ya, kemudian fokus akhirnya. Fokus ya, serius akhirnya meninggalkan PNS. Undur lah untuk fokus kepada profesi sebagai seniman yang di tari. Ya ini dah yang perlu kita udah ini semacam apalah harus dilihat ini sebagai inspirasi ini dah. Iya. Jadi dengan motivasi lah nanti bagi anak muda Minang ini. Iya, teman-teman. Bagaimana berkesenian ini, bagaimana mau hidup ini yang berproses itu. Iya. Wah ini. Jadi mungkin udah bisa bercerita lah dah. Apa mungkin nih? Mungkin diawali dengan apa ini? Iya. Sip. Iya. Kita akan coba ya. Saya sebenarnya berkesenian pertama keseriusan, kedua pilihan yang sangat penting sekali. Jadi saya kelas 2 SMP saya udah memilih. Oh iya. Saya pilih. Kelas 2 SMP waktu itu pas perpisahan anak kelas 3. Ini di kampung nih ya? Di kampung. Di Saning Baka. Di Saning Baka nih. Jadi Saning Baka itu adalah nagari itu di Kabupaten Solo. Iya, nagari di Kabupaten Solo. Sebuah nagari di pinggiran Danau Singkarak. Iya. Jadi anak kelas 3 perpisahan, saya kelas 2, berarti saya yang menyelenggarakan perpisahan itu. Oh, panitianya. Iya, panitianya. Jadi saya lihat dalam pertunjukan kesenian yang diadakan untuk perpisahan itu saya tertarik. Oh. Ini berkesenian karena ada lukisan juga yang dilukis oleh waktu itu Saiful Adnan yang melukis pinggiran pentas itu. Oh, luar biasa sekali. Dan situlah saya memutuskan untuk berkesenian. Dan karena bapak seorang maestro tari tradisi juga, saya mengikuti jejak bapak. Jadi dari SMP saya udah memilih. Malahan agak memaksa, barangkali agak memaksa. Jadi seperti diketahui Bapak Eri Mepri ini jamin Manti Jo Sultan, yang namanya Manti Menui. Nah, jadi Manti Menui ini diberi nama kepada gedung teater pertunjukan sekarang, penghargaan dari kepada orang tua beliau ini. Nah, ini. Jadi agak sedikit memaksa waktu itu karena Bapak menginginkan saya sekolah kepertanian ke Payakumbuh. Oh. Sedangkan saya mau milih ke SMKI. Dibelokkan ini ya? Iya, penampaknya. Jadi agak memaksa kepada Bapak. Jadi akibatnya Bapak ngikut aja. Bapak ngikut aja. Karena Bapak kan menari juga, Bapak ngikut aja. Kalau nggak salah ada diiming-imingi sepeda motor. Iya. Kalau mau sekolah ke pertanian. Wah, ya kalau mau sekolah ke pertanian nanti kamu dikasih motor gitu ya. Nah, kalau ke SMKI enggak. Enggak dibelikan. Memang nggak dia belikan, ya Bapak ini kejam sekali. Nggak dibelikan. Jadi tamat SMP saya langsung masuk SMKI. Berarti saya udah punya cita-cita. Saya ingin jadi seorang seniman. Dan senimannya seniman tari. Jadi di SMKI itu memang saya udah
Ini yang di Padang Panjang atau Padang? Padang Panjang. Padang Panjang ya. SMKI itu awalnya kan kokar. Oh iya iya iya. Awalnya kokar. Pas saya masuk, kokar itu kan 3 tahun. Aha. Pas saya masuk, berubah jadi SMKI jadi 4 tahun. Oh. Jadi, SMKI itu dulunya 4 tahun. Iya iya iya. Itulah tuh. Jadi karena saya punya keinginan yang kuat, tekad yang bulat. Ya. Di SMKI saya memang berburu. Memang berburu. Sekolah pagi, sore saya latihan. Iya iya. Kalau perlu saya malam di sekolah. Dong serius ya? Pernah tidur di sekolah. Padahal rumah saya dengan sekolah itu dekat, jaraknya hampir 200 meter. Oh dekat, jalan kaki aja ya? Saya jalan kaki aja. Tapi saya nggak mau. Iya iya. Pagi sekolah kita kan keluar 1:30 kalau dulu. Sore saya nggak pulang. Iya iya iya. Saya pulang, saya latihan sendiri. Sampai malam. Kadang-kadang di studio sekolah. Di ruang latihan sekolah. Ruang latihan sekolah. Itulah yang terjadi. Dan tamat SMKI, saya jalan-jalan ke Padang. Ya. Taman Budaya buka lowongan 1 orang tamatan SMKI. Oh, pas lah ya. Sekian S1, sekian SMA. Iya iya iya. 1 orang SMKI. Daftar saya berdua rupanya. Oh, berdua. Berdua dengan anak musik orang Labuh. Aha. Tapi karena Mursal Estate udah kenal juga. Oh, profesor. Oh iya, dia Profesor kenal Mursal Estate. juga. Kebetulan beliau kepala Taman Budaya waktu itu kan? Iya. Iya, iya. Jadi saya lah yang diterima. Oh, iya iya iya. Maka saya nggak berubah. Jadilah PNS. PNS pindahlah ke Padang dari Solo. Dari Solo pindah ke Padang. Sampai di Padang saya seperti itu juga. Iya iya. Saya nggak mau tahu hasilnya. Apa yang akan terjadi ke depannya saya nggak mau tahu. Iya iya. Tapi pagi saya kerja, pulang kerja saya langsung nggak pulang. Saya langsung di Taman Budaya. Padahal waktu itu saya tinggal di Lubuk Benturun, Kota Panjang. Iya iya iya. Si sore langsung latihan sendiri, cari luar latihan sampai malam. Akibatnya saya pindah aja dari Lubuk Benturun ke Taman Budaya tidur. Nggak mungkin kan saya bilang, padahal Lubuk Benturun itu saya nggak bayar, malah makan nggak bayar karena keluarga papa kan. Iya iya iya. Malah nggak, kita pegawai negeri tapi ongkos pergi kantor dikasih juga. Itu jadi pegawai negeri ini bulat aja itu kita kan. Tapi kayaknya saya agak terkekang ya. Oh. Nah, saya pindah ke Taman Budaya, tidurlah Taman Budaya. Itu sekitar tahun 80-an tuh? Iya, 80-an ya. Saya masuk 82. Iya iya iya. Saya masuk 82. Nah itulah. Pagi kerja, sore latihan, malam juga latihan. Malam tante, kami tante, istrinya Om Pami. Iya iya iya. Om Pami, Cati Ambi ngomong tuh, Eri kok latihan terus sakit, Eri enggak. Mungkin ada kesehatannya harus. Iya 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 iya. Enggak, niang lah, niangnya mah enggak niang. Enggak sakit, niang cuma latihan aja. Tapi tidak pernah berpikir. Kerjakan saja, hasilnya jangan dipikirkan. Betul betul. Jadi berbuat berkarya aja dulu. Mau hasilnya apa yang akan terjadi? Iya iya. Kita serahkan aja. Iya iya iya. Kepada Yang Maha Kuasa. Hasil nanti akan. Jadi itu mungkin ibadah udah nggak terlalu kuat, tapi kepercayaan itu sangat kuat sekali. Iya betul. Hasilnya serahkan kepada Yang Kuasa. Kita bekerja. Jadi di Taman Budaya itulah mulainya udah itu. Mulainya. Dari tahun 83 udah didirikan Nanjombang. Udah didirikan Nanjombang 83. Berarti udah 41 tahun itu. Iya. Kemarin kan 40 tahunnya. Iya, jadi didirikan Nanjombang 83. Langsung lah. Tapi Nanjombang latihannya cuma 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Tapi yang setiap hari udah latihan. Oh, karena udah di rumahnya Taman Budaya. Taman Budaya kan. Ruang latihan lengkap. Ruang latihan lengkap. Dan kemudian kepalanya orang Solo. Jadi aman ya. Aman lah. Jadi kadang-kadang pagi udah latihan nggak masuk kerja juga nggak apa-apa karena kan berkesenian. Jadi anggapan Pak Mursal asal kerja berkesenian nggak apa-apa. Karena itu tadi beliau juga orang seni. Orang sastra lah. Iya. Bahasa dia. Jadi setelah mungkin mendirikan Nanjombang tadi gimana? Lalu Nanjombang didirikan latihan 2 kali. Latihan 2 kali seminggu. Dan di Nanjombang itulah saya baru merasakan kehidupan berkesenian di Kota Padang. Karena di Padang itu ada grup 3. Ya, Sufyadi, Indojati, Nanjombang.
Tapi yang diperhatikan pemerintah ini Sofyani Indojati aja. Iya. Sofyani dipegang gubernur itu. Indojati di bidang kesenian dan wali kota. Dua dapatnya. Kalau Tan Jombang, Eri Mevri cuman. Nggak diperhatikan. Setiap tahun kadang-kadang 3 kali 4 kali orang ke luar negeri ya Indojati. Di bawah jalan ya? Iya di bawah jalan. Tan Jombang enggak? Nyaman tengok aja enggak. Jadi dia nak tirikan lah ya? Itu merasakan, dan itu saya rasakan sampai sekarang loh. Tapi saya kan nggak peduli aja, saya nggak peduli aja. Jadi saya tetap bekerja, tetap latihan, latihan. Tapi udah 5 tahun saya mulai kesal. Udah 5 tahun saya mulai kesal ini. Perhatian dari pemerintah nggak ada. Sedangkan kantor saya Taman Budaya, dia nggak bisa memperhatikan saya. Iya. Karena kami adalah etalase dan saya adalah pegawainya, itu dijaga sekali oleh Pak Mursal. Nah, kita di Taman Budaya memperhatikan orang, bukan memperhatikan diri sendiri. Iya. Ditanamkan oleh Pak Mursal. Kita memperhatikan seniman-seniman di luar, bukan memperhatikan seniman dalam Taman Budaya. Iya. Saya diberi kesempatan, nah, kamu mau latihan, silakan latihan, tapi jangan harap perhatian dari kantor. Tapi kalau kantor butuh kamu, tolong standby aja, itu aja. Jadi waktu berproses tadi kan ada 5 tahun tuh lah. Ya, kemudian kan Tan Jombang ini kan otomatis dia juga untuk tampil-tampil ini kan pergi juga nih. Dalam sebuah kisahnya udah ini ada hari itu didengar bahwa pernah ke Jawa bawa Tan Jombang ini karena udah kehabisan dana akhirnya terlunta-lunta atau katakanlah ada yang menggadaikan emas juga. Iya. Emas para penari ini kan bagian dari perjuangan itu. Iya, istri saya waktu itu dia belum jadi istri saya. Jadi semuanya dibongkar itu. Itu karena ketika tidak ada perhatian tadi. Tidak ada perhatian tadi. Kan itu atas inisiatif kita. Didengarkan di Bandung orang ada festival. Lalu kita telepon, undanglah saya. Boleh kami undang kamu tapi nggak ada biayanya. Jadi seluruh Indonesia hampir seperti itu. Jadi kira-kira ada 80% nggak ada yang mengundang. Kita yang minta diundang gitu. Waktu 5 tahun itu kemana aja mungkin ya? Seluruh Indonesia. Udah ya. Tapi kita yang mencari sendiri. Kita yang minta. Terdengar orang festival. Swadaya itu ya? Iya, terdengar orang festival. Undang deh. Tolong undang saya. Jadi penonton pemirsa hampir 80% itu kita minta. Bagian dari kalau kita minta, berarti kita nggak dibiayai. Bagian dari perjuangan lah. Jadi kacau, nggak ke Bandung aja. Karena kami tur ke Lampung. Lampung terus ke Bengkulu. Antara Lampung dan Bengkulu inilah kami kehabisan bahan makanan. Kehabisan dana lah ya. Dulu kan motor ini kan nggak pakai AC, pakai jendela. Jadi kalau pakai jendela jalan nggak beraspal kan? Jadi rambut ini kuning semua tuh. Jadi di pertengahan jalan antara Bengkulu, antara Lampung dan Bengkulu kami kehabisan makanan. Anda punya emas, kami jual ke pasar nggak mau orang. Karena kami kotor sekali kan. Kami tahanlah makan 1 hari setengah nggak makan sampai ke Bengkulu. Itu berapa orang tuh ya? Rombongan penuh mobil itu. Sekitar 20 orang sampai di Bengkulu berkumpul. Bayangkan, nggak juga ada perhatian dari pemerintah. Iya. Kesal saya tahun 88. Kalau nggak ada orang memberi kesempatan, saya harus bikin kesempatan sendiri. Wah, itu makanya. Itu mungkin yang menjadi di Sumatera. Ya, ada kan festival sendiri. Itu yang menjadi inspirasi mungkin tahun kita. Tahun 88 bulan Desember. Iya. Ada kan festival seni namanya Gelanggang Tari Sumatera. Di Taman Budaya? Di Taman Budaya. Saya undang orang. Saya penyelenggara, saya juga harus peserta. Karena kan kesempatan dulu saya. Iya. Itulah mulai tahun 88. Tapi nasib ini belum juga berubah. Tuhan masih menguji. Tuhan masih menguji. Jadi, tapi saya nggak berhenti. Iya. Gelanggang Tari Sumatera terus berlanjut ya? Sampai tahun 2001. 2001. Terus. Tapi belum juga ada perubahan ya. Ini udah mulai nggak mengharap perhatian dari pemerintah, udah mulai. Biar kayak tadi, biar kita yang berbuat. Mulai kesal. Jadi saya harus berjuang sendiri. Sampai 2001. 2002 saya rubah namanya Padang Wagalangang. Padang Wagalangang.
Jadi itu tetap festival dalam bentuk tetap festival, tetap jadi peserta. Tapi perubahan pada Padang Begalanggam itulah mulai dari Galangan dari Sumatera berubah ke Padang Begalanggam. Iya. 2004 Kementerian Pariwisata menyelenggarakan IPAM di Bali. Wah, jadi mungkin saya potong dulu dah. Iya. Nah, jadi penonton dan pemirsa Diplomasi Itu Telur, itu kisah yang sangat ini dari Diary Mevri dalam memulai karirnya. Jadi sampai pencapaian hari ini dengan adanya Ladang Tari Nan Jombang, kemudian Nan Jombang Dance Company ini bisa melanglang buana. Tidak semudah yang dilihat orang gitu ya. Jadi sekarang emang enaknya ada cerita-cerita sedihnya. Iya. Ada onak dan duri mendaki lah. Mendaki. Jadi gini dah. Apa yang udah sampaikan tadi itu kan bagian dari apanya itu cerita sedihnya. Jadi yang udah sampaikan sebentar ini ada titik balik lah. Iya. Titik balik itu ketika udah tampil di Bali 2004. 2004. Itu eventnya Kementerian Pariwisata. Oh, Kementerian Pariwisata. Namanya IPAM. Jadi Indonesian Performance Art. Orang ini undang ya? Hah? Orang ini undang ya? Diundangnya. Oh, diundang Nan Jombang. Diundang lah Nan Jombang. Itu diundang tidak Nan Jombang saja, hampir seluruh seniman di Indonesia diundang. Kenapa? Karena dia IPAM. IPAM itu kan Indonesia Performance Art Market. Dia mengundang para produser luar negeri. Iya. Bayar ya? Bayar, produser, direktur pertunjukan, teater. diundang ke Bali itu. Bali ya? Sudah tampil di sana. Iya. Berapa banyak ada orang? Ada sekitar 20-an dah. Grup yang tampil itu? Hampir 20-an. Oh, lebih lah. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia ada yang diundang. Salah satunya adalah Nan Jombang. Iya, ada yang diundang melalui gubernur. Iya. Ada yang diundang khusus. Iya. Sebenarnya IPAM salah satunya Nan Jombang. Iya. Nah, ini sedih lagi nih. Sedih lagi. Sebenarnya IPAM ini dimulai tahun 2003. 2003 Sumatera Barat diundang melalui gubernur. Oh, tapi tidak diteruskan. Dikirimlah Sofiani dan Jadi digabung. Tapi tidak ditawar orang. Tidak diperhatikan orang. Oh, berarti mereka ini udah ikut 2003. Iya, penyelenggaranya kan di Nusa Dua Bali. Oh, iya. Tapi tidak ditawar, tidak ditengok oleh para produser. Tidak dilirik lah ya. Tidak jadi perhatian. Dan barangkali Kementerian Pariwisata juga agak dongkol. Karena yang diminta enggak itu. Yang diminta kalau enggak tradisi, kontemporer. Yang dikirim malah enggak kontemporer. Sofiani dan Indoyati kan enggak kontemporer. Tari payung aja mungkin. Iya, dia kan dari entertain. 2004 diundang Eri Mevri langsung, tidak lewat gubernur. Langsung ya. Gubernur kita enggak perhatian kayak gitu. Iya. Padahal dia tersinggung seharusnya. Tapi enggak, dia enggak peduli. Iya. 2004 itulah muncul Eri Mevri di Nusa Dua Bali. Wah. Selesai mentas, datanglah bule seorang. Ruang ganti. Bule ya? Rupanya orang Australia. Dia tanya itu. Iya. Dari mana kalian? Dari Padang. Saya sekurangnya 2-3 kali setahun pasti ke Indonesia. Tapi saya nggak dengar ada grup seperti ini, seperti yang saya lihat tadi ya. Saya jawab aja, itulah Indonesia, saya bilang. Itulah Indonesia. Selalu menutupi yang berkualitas. Iya. Siapa yang ngurus kalian? Nggak ada. Boleh saya ngurus kalian? Itu semuanya nggak jawab. Kami semua nangis waktu itu. Itu Mas Sali. Kaji punya kaji, dia memperkenalkan dirinya. Saya adalah direktur festival dan Brisbane dan Australia. Direktur gedung pertunjukan, juga direktur festival Brisbane di Australia. Saya akan mengurus kalian mulai dari sekarang. Iya. Jadi kalau tidak salah dalam udah itu cerita saya baca itu di buku itu udah, dan Nan Jombang ini diundang Iya, ke Australia itu. ke Australia. Tapi sebelum diundang belum.
Jadi 2004 ketemu dia itu 2005 saya dengan Angga disuruh ke Australia. Oh, duluan ke Australia itu lihat-lihat. Cek mana gedung yang kalian suka untuk tampil. Wah, istimewa ya. Brisbane itu kan banyak sekali gedung-gedung begitu. Kalian harus pilih. Selama 15 hari dah kami di sana. Oh, lama. Kembali dari sana lah, latihanlah kalian. Serius kalian latihan ya. Tari yang kalian tampilkan di Bali itu perbaiki dan sempurnakan. Wah, itu apa tuh dah? Sarikai. Sarikai. Baru 2007 diundang. Bayangkan. Itu makanya ada proses ya. Eri Mevri itu menderita 25 tahun. Karena jadi Eri Mevri itu mau menderita. Jadi 2007 tadi lah titik baliknya. Setelah tampil di Brisbane tadi. Brisbane itu. Dia promosikan ke dunia malah. Jadi, namanya Andrew Ross. Andrew Ross. Jadi dia udah meninggal. Kalau nggak salah dia pernah juga kemari. Oh, sering sekali. Meninggal beberapa tahun yang lewat ya. Tahun lalu meninggal. Iya. Jadi ini yang mungkin sangat berjasa lah, mungkin sangat berjasa. Karir dari seorang Eri Mevri ini. Jadi dia nggak peduli. Titik balik dari karir tadi itu ya karena diundang 2007 itu ke Brisbane tadi. Jadi dengan pemberitaan dunia tadi, akhirnya Daeri dapat undangan dari mancanegara lainnya itu. Dia mempromosikan. Dia mempromosikan ke dunia. Ke Eropa, Asia, juga Amerika dia promosikan dan itu jalan nggak berhenti. Terjadi lagi peristiwa yang menyedihkan. 2008, iya, kan 2004, 2005 IPAM di Bali ini sudah stop. Iya. 2008 diulang lagi di Solo. Oh, di Solo. Diundang juga melalui gubernur. Dikirimlah Setampang Bani. Oh, Sanggar Setampang Bani. Enggak juga memahami. Padahal yang diminta itu kontemporer kalau nggak tradisi. Iya. Setampang Bani. Sanggar dari Setampang Bani ya. Enggak juga memahami pemerintah daerah Sumatera Barat. Makanya 2009 diundang lagi Eri Mevri ke Solo. Oleh Kementerian lagi. Masih IPAM tadi? IPAM tadi. Oh iya. Bayangkan 2 kali pisang berbuah. Nggak ngerti pemerintah daerah agama diundang. Tapi yang meledak itu memang di Solo. Oh, memang di Solo ya. IPAM di Solo itu ya. IPAM di Solo itu saya dapat kontrak 7 negara sekalian. Wah, itu di lokasi itu. Iya. Bayar kan ramai waktu itu. Atau yang dulu datang kan. Oh, mana ini dulu datang sibuk mempromosikan. Saya dikontrak 7 negara. Jadi 7 negara itu sampai sekarang yang 7 kontrak itu belum saya penuhi. Itu 4 benua itu ya, 7 negara 4 benua. Karena saat diundang ke sini, yang lain undang lah, lalu kembali lagi ke sini, yang lain diundang. Yang kontrak tadi belum jalan sampai sekarang. Sibuk. Covid datang. Udah mulai sibuk ya dengan 2009. Oh enggak ya. Saat sudah tampil sampai di Solo. Hampir setiap bulan. IPAM, akhirnya. Luar negeri itu mau melelahkan. Undangan ini bertirit-tirit. Iya. Untuk Nan Jombang tampil di mancanegara ini, itu pemirsa dan penonton sekalian. Jadi itu dah. Jadi ini kan proses ini kan sangat ada, katakanlah ini menginspirasi lah bagi semua pihak ini, khususnya bagi anak muda Minang ini. Bagaimana seorang Eri Mevri berkarir mulai dari sedihnya sampai makan selama 1,5 hari sampai menggadai emas, ya enggak, sampai juga di itu kan di perjalanan. Kalau di Padang kesusahan 25 tahun itu malah kita kan ngontrak terus. Malah nggak ada bayar rumah, diusir. Selama dalam 25 tahun itu kami 4 kali diusir orang karena nggak bayar kontrakan kan. Tapi dengan itu ini menjadi bagian dari perjuangan ini bagi Daeri dengan kekinian yang ada. Ini ladang tari Nan Jombang dengan Megah ini dengan siapa yang punya padepokan kayak gini dah ada di Sumbar ini Daeri ini. Tuhan sangat penyayang. Ini sangat spektakuler ini. Pencapaian hari ini dari seorang Eri Mevri ini. Dengan melihat atau mengilas balik tadi apa yang telah dijalani oleh Daeri. Nah ini Daeri. Dengan telah tampil di pentas dunia ini, mungkin ini perjalanan ini ke depannya kalau tidak salah bulan Agustus ini akan ada penampilan lagi di Bali.
Nah, kemudian akan ada juga penampilan di Taipei. Iya. Nah, ini kilas-kilasannya katanya pengulangan dari 20 tahun yang lewat. Iya, 20 tahun yang lewat karena kita juga memulai dari Nusa Dua Bali. Sekarang kita mulai lagi dari Nusa 2004 Dua Bali. ya? Iya. Di Bali ya, IPAM. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan kebetulan ke Taipei ini kita udah yang kedua. Oh, 2018 yang pertama. Iya. Jadi kita banyak sekali pengulangan itu. Iya, Di Australia itu sampai 6 kali kok. Oh. Sampai 6 kali. Apalagi yang lain ya, Singapura. Jadi yang di tanah itu kan proses seri MEFI menuju jati diri. Oh iya iya. Kalau kita udah menemukan jati diri, memang akan muncul itu. Iya iya. Jadi kita tidak akan mencari lagi yang lain. Ini loh karakter dari MEPRI. Karakter. Nah, jadi jangan mencari jati diri itu sangat luar biasa. Oh ya, sangat sulit itu. Jadi kalau kita masih bergeser, masih cari ke sana gitu, jati diri kita belum ketemu kok. Malah kita ke Amerika aja udah 3 kali. Jadi sekarang persiapannya udah mencapai selesai kok. 90% ya? Udah selesai semua. Ada persiapan. Jadi nanti tinggal berangkat tanggal 11 ke Bali, di Nusa Dua Bali, Indonesia bertutur. Jadi ada 6 sanggar yang akan tampil di Bali. Nah, termasuk dari Thailand mungkin. Banyak. Jadi Nanjombang menjadi pembuka dari acara Indonesia bertutur di Bali ini. Kemudian yang di Taipei mungkin 21 Agustus itu udah ya. 21 Agustus tampil di festival bulan purnama di mana Nanjombang juga pernah hadir di sana pada 2018. Jadi nanti sukses sudah. Nah, ini dah. Setelah kita bicara panjang lebar tadi soal mungkin perjalanan karir, kemudian dengan puncaknya, kemudian kegelisahan udah. Sekarang terakhir nih, apa mungkin yang menjadi harapan-harapan Daeri ini terhadap berkebudayaan dan berkesenian lah, khususnya mungkin kita di Sumatera Barat ini dah. Mungkin untuk kami para seniman dulu ya. Ya seniman. Para seniman pastilah perbedaan di antara kita itu pasti. Iya. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat pasti. Dari itu ya kita sah-sah saja ya. Sah-sah kita hadirkan. Tapi kebersamaan harus kita jalankan. Cuman yang menjadi catatan bagi Uda, saya pernah lihat itu di sebuah tulisan bahwa seniman itu harus punya karya dia, baru dia dikatakan seniman. Itu salah satu. Salah satunya juga begitu, bahwa sebagai seorang seniman kita harus berkarya. Harus berkarya. Bukan menunggu proyek. Jadi kalau menunggu proyek kuli itu. Seniman. Jadi sebagai seniman kita harus berkarya. Betul. Seniman pertunjukan dia tidak mengharapkan pertunjukan, tapi dia harus berkarya. Pertunjukan akan datang sendiri. Seni rupa kita melukis sajalah. Jangan mengharap kita untuk pameran. Kalau udah ada harapan untuk pameran itu akan berbeda hasilnya. Nah, proses sangat penting ya bagi kita. Karena kualitas itu tidak bisa dijamin. Dan kualitas itu sangat relatif. Betul. Nah, sebagian orang menganggap itu bagus, sebagian orang belum. Jadi sudut pandang beda-beda lah. Iya, tapi yang jadi jaminan kita sebagai seniman adalah berkarya. Dan berproses. Itu kuncinya. Dan bagi pemerintahan Sumatera Barat saya sangat penting sekali ya. Himbauan sangat penting sekali. Bapak-bapak di atas sana sudah mengeluarkan duit begitu banyak untuk kesenian dan kebudayaan. Tolonglah meletakkan seseorang itu pada tempat. Kalau dia di bidang kebudayaan, tolonglah orang kebudayaan yang duduk di sana agar mereka jangan berimprovisasi dengan keuangan yang Bapak sediakan. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Penting ya. Karena denyut nadi berkesenian di Sumatera Barat itu tidak berubah sampai sekarang. Kayaknya seperti jalan di tempat. Malah kita bisa dianggap ada yang mundur. Ada yang mundur. Sebagian cabang kesenian itu ada yang mundur. Jadi saya baru ngomong dah ya. Jadi bagi penonton dan pemirsa sekalian ini Daeri ini satu-satunya kita loh di Sumatera Barat ini yang tinggal beliau kayak gini. Lainnya mungkin tidak ada lagi nih. Kalau tidak ada Daeri MEPRI ini apa Sumatera Barat di pentas nasional? Nah, di pentas nasional, di pentas nasional dan internasional ini. Jadi pemirsa dan penonton Diplomasi Tetelur bersyukurlah Sumatera Barat
punya seniman, banyak, budayawan seperti Dairi Mepri ini. Lanjutkan dah, apa harapan lainnya dah? Iya, barangkali itu harapan yang terpenting sekali. Pertama mengenai seniman, yang kedua mengenai pemerintah. Itu yang penting sekali. Tolong karena pemerintah, saya percaya sekali. Mereka pikirannya juga sangat kuat untuk berkebudayaan. Dan dia mengelontorkan dana yang sangat banyak. Tapi pemegang kebijakan yang menjalankan dana inilah yang tidak tepat, karena mereka tahu orang-orang yang tidak duduk pada tempat semua. Nah, ini yang penting sekali barangkali ke depan. Salah tempat banyak salah tempat itu akan menjalar penyakit itu akan menjalar ke bermacam-macam kondisi. Sampai pendidikan juga bisa menjalar itu. Ini yang kita harapkan sekali. Karena saya percaya sekali Sumatera Barat bukan kekurangan kualitas. Bukan ya. Kita punya kualitas, bagus. Tapi pekerjaan kita, sikap kita dalam bekerja itu mungkin yang membuat kita selalu terbelakang Jadi saya menganggap kita sangat terbelakang. Karena jangankan kita jalan di tempat, kita malah ada yang mundur. Cabang kesenian kita ada yang mundur. Ada yang mati suri, ada yang nggak pernah bergerak lagi. Saya nggak mau menyebutkan dari sekian cabang karena nggak ada perhatian. Mungkin karena nggak ada perhatian, dan juga saya nggak menganggap pemerintah aja salah senimannya juga salah. Senimannya juga salah. Karena kita selalu mencikarawai orang kan. Kita selalu mempergunjingkan orang, membicarakan orang, tapi diri kita nggak kita urus. Itu kebanyakan sekali pada seniman kita saat ini. Dan kita saat ini tren sekarang menunggu job. Seniman menunggu. Jadi sifatnya menunggu lagi menunggu proyek, seniman seniman nggak harus seperti itu. Seniman dia harus berkarya. Dia tidak menunggu undangan untuk berkarya, untuk berproses, tidak menunggu proyek untuk berproses. Menciptakan sendiri peluang tadi. Peluang sendiri. Berkarya aja lah. Untuk pertunjukan dia akan datang sendiri. Yakinlah itu. Kita yakin itu. Untuk pameran dia akan datang sendiri. Jadi jangan istilah saya, janganlah berkesenian atau berkarya dalam rangka. Tapi berkesenianlah karena kita memang seniman yang sebenarnya. Itu yang berharap. Jangan jadi kuli lah, itu sajalah. Jadi itu harapan. Pemirsa dan penonton Diplomasi Tetelur, sampai kita kepada akhir nih acara kita ini. Jadi dapat kita simpulkan ini sosok Dairi Mepri ini harus menjadi inspirasi nih bagi kita semua dalam proses perjalanan kehidupan beliau ini, mulai dari sekolah, kemudian berkreativitas di bidang seni khususnya, kemudian sampai pada puncak melanglang buana di mancanegara ini dengan menampilkan karya-karya, bukan yang lain, karya. Jadi karya ini, jadi karya orang Minang. Tapi beliau ini tidak meninggalkan tapaknya, yaitu tradisi Minang tadi. Nah, beliau ini berangkat dari tradisi, kemudian berkarya, memasukkan tradisi tadi. Kemudian ini yang beliau sampaikan pesan-pesan ini ke panggung-panggung dunia ini. Jadi bersyukurlah orang Minang ini masih ada Dairi Mepri ini. Kemudian berangkat dari itu yang perlu kita lihat ini, Dairi Mepri ini memang berangkat dari kegelisahan ini. Banyak kegelisahan beliau ini yang mewakili, merepresentasikan kita sebagai masyarakat ini, baik itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari maupun khusus beliau ini melihat ini berkesenian dan kebudayaan khususnya di Sumatera Barat. Nah, jadi para penonton dan pemirsa Diplomasi Tetelur, kita ucapkan terima kasih ini kepada Dairi. Sama-sama. Sudah mau berdialog, berdiskusi mengenai berkebudayaan dan berkesenian khususnya di Sumatera Barat. Nah, terima kasih dah. Iya, sama-sama. Salam Tetelur. Salam. Terima kasih.